Shalom, selamat pagi Bapak Ibu segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 5 September 2023. Bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui perantara Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, sehingga saat ini kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk membaca, merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan segala pelanggaran dan dosa kami agar kami layak membaca firman-Mu hari ini dan kami beroleh berkat yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 11 ayat 1 sampai dengan 10. Keluaran 11 ayat 1 sampai dengan 10. Dan yang menjadi penekanan kita di ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-10. Keluaran 11 ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Ayatnya yang ke-10, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Judul perikop renungan harian pada pagi hari ini, bukan karena raja berbaik hati. Tangia belana penaa melonadatu. 9 tulah ternyata belum cukup untuk membuat Firaun dan orang Mesir takluk dan membiarkan orang Israel pergi, sebagaimana titah Tuhan. Ketika tulah ke-10 yang amat mengerikan itu disampaikan, Firaun juga belum menyerah. Rupanya Tuhan membiarkan Firaun terus menolak sampai mengalami kondisi keras hati atau keras kepala, stubborn, kondisi tak bisa lagi bertobat atau berubah pikiran. Penolakan Firaun dibiarkan Tuhan sebab ia mau menyatakan bahwa pembebasan dari perbudakan adalah karya Allah semata, bukan kemurahan hati orang Mesir, bukan karena kebijakan pemerintah, dan bukan karena Firaun mengizinkan. Sedemikian rupa Allah bertindak sampai Firaun merasa kalah, bahwa Allah sembahan mereka tak dapat menahan kuasa Allah, lalu mengusir orang Israel. Ayat yang pertama. Sejak awal Allah telah menyatakan bahwa karya pembebasan itu semata-mata karena anugerahnya. Tidak masuk akal bahwa kelompok yang tumbuh subur, berkembang biak sebagai budak di Mesir itu akan mengalami perubahan yang tak terkirakan. Bagaimana mungkin seorang Musa yang aman dan nyaman hidupnya di istana bisa dan berani menentang sang raja yang telah membesarkan dan membuatnya sukses menjadi orang penting di kerajaan? Allah sendiri menghendakinya, dan tak ada yang bisa menghalanginya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita mengalami keadaan menjadi lebih baik, hidup semakin dihidupi dalam kemerdekaan dan kemajuan pada berbagai bidang, ingatlah bahwa itu semua karena Allah sedang bekerja menyatakan kehendak-Nya. Itu semua bukan karena kebaikan hati penguasa
dan atau karena kemurahan hati sesama. Karena itu, kebaikan hati sesama selalu dilihat dalam cakrawala kemurahan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman dari Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu baik kepada kami. Dan kami mengakui bahwa sungguh-sungguh apa yang kami alami yaitu berbagai hal baik hanyalah asalnya daripadamu, bukan dari siapapun. Segala kuasa-kuasa yang ada di muka bumi ini, sekalipun mereka sumber kebaikan, tetapi sesungguhnya itu adalah asalnya daripadamu. Karena itu, syukur atas seluruh kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Dan itulah yang dialami secara khusus anak atau saudara kami yang boleh bertambah usia setahun hari ini, yaitu Iren Patinaya. Selamat ulang tahun untuk kekasih kami itu, kiranya berkat-Mu terus bertambah-tambah dan terus merasakan kebaikan-Mu di masa-masa yang akan datang. Kami pun terus merindukan kebaikan-Mu Tuhan dalam menjalani hari ini, dalam kami menjalani hidup di tengah-tengah keluarga, dalam kami bekerja dan berusaha. Hanya kebaikan-Mu lah yang kami harapkan, karena itu kasih kami. Orang-orang tua kami lanjut usia, kekasih-kekasih kami yang sakit, entah di rumah pun di rumah-rumah sakit, Tuhan nyatakanlah kebaikan-Mu kepada mereka. Juga keluarga kami yang jauh dari kami, terlebih anak cucu kami dalam berbagai keadaan, dalam permainan pertumbuhan, dalam menuntut ilmu, dalam mencari pekerjaan. Tuhan, kasihilah mereka dengan kebaikan-Mu yang luar biasa, karena itulah yang menjadi jaminan kehidupan hari esok mereka. Engkau kiranya terus mempersatukan kami sidang jemaat di Depok, mampukan kami selalu sehati sepikir dalam menjalani kehidupan. Buat kami rendah hati satu dengan yang lain, buat kami selalu saling mengasihi, dan kiranya kebaikan-Mu itu dikenal oleh banyak orang dan nama-Mu lah yang dipuji. Tuhan Bapa di surga, pakai kami terus menjadi alat-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kiranya yang kami sampaikan, beritakan, taburkan adalah kebaikan-Mu, teristimewa kepada sesama kami yang miskin, janda, duda, yatim, piatu. Dan biarlah suatu saat semua lutut berterdiri dan mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Kami mohon juga kebaikan-Mu untuk pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, bahkan sebuah penyelenggara kehidupan kemanusiaan. Tuhan, kebaikan-Mu itulah harapan kami. Karena itu dengarkanlah permohonan kami dan syukur kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hidup ini dan yakinlah selalu bahwa hanya dari Tuhanlah semua kebaikan itu akan datang, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan menyertai kita semua. Selamat.